Sahabat GPIB, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Maria Renha di Morning Call GPIB. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh dan kekuatan yang baru untuk menjalani aktivitas kami. Namun sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu, karuniakan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami kekayaan firman-Mu lalu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 demikian menyatakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hati yang melimpah dengan syukur adalah tema renungan kita pada pagi hari ini. Biasanya kebanyakan orang akan memahami bahwa hati yang melimpah dengan syukur itu terjadi kepada orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Nah, hal yang berbeda yang disampaikan oleh Paulus dalam perikop firman Tuhan hari ini. Hati yang melimpah dengan syukur bukanlah akibat dari situasi yang baik yang sedang dialami oleh jemaat Kolose. Melainkan Paulus menghimbau kepada jemaat Kolose yang meyakini diri mereka sudah menerima Yesus Kristus. Oleh karena itu, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, pada teks ini, Paulus sedang menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, maka kita perlu untuk mengucap syukur kepada Dia. Mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sedang membingungkan sekalipun, di tengah-tengah situasi yang boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja sekalipun. Nah, pesan yang sama pun disampaikan kepada sahabat GPIB dimanapun berada pada saat ini, bahwa mengucap syukur itu bukanlah sebuah hal yang kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan, tapi justru karena kita adalah orang yang percaya bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan itu ada di dalam kita, maka kita harus terus mengucap syukur. Meskipun harga BBM naik, meskipun harga-harga semuanya juga ikutan naik, meskipun diisukan bahwa 2023 akan terjadi resesi, mungkin kita sedang berjuang melawan penyakit yang parah pada saat ini, mungkin sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupan keluarga, sedang mengalami diambang kehancuran rumah tangga. Sebagai orang percaya, kita dihimbau dan diajak untuk tetap mengucap syukur. Mengucap syukur dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja memang bukanlah perkara yang mudah, karena akan sulit kita mengatakan hatiku melimpah dengan syukur apabila yang dirasakan itu bukan syukur, tapi takut, gelisah, khawatir, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Tidak mudah untuk bisa mengatakan hatiku melimpah dengan ungkapan syukur di tengah-tengah kita memang sedang mengalami kesedihan yang luar biasa. Makanya, sebelum Paulus mengatakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, terlebih dahulu Paulus mengawalinya dengan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Maksudnya adalah sebelum kita bisa mengatakan hatiku melimpah dengan ungkapan syukur, harus ada sikap nyata dari diri kita untuk berakar di dalam Tuhan. Mari perhatikan fungsi akar. Bagi pohon, kalau pohonnya itu tinggi, maka akar fungsinya itu dia akan merasuk ke dalam tanah untuk menopang supaya ketika ada angin atau lain sebagainya, pohon itu tidak akan mudah tumbang. Lalu selanjutnya fungsi akar itu juga sebagai yang untuk mencari
sumber air, kemudian sari-sari makanan di dalam tanah yang akan dipakai untuk proses pertumbuhan pohon atau tanaman tersebut. Nah, jadi ketika dikatakan berakar di dalam dia, maka maksudnya adalah hidup kita tuh harus fokus dulu sama Tuhan, percaya dulu sama Dia, yakin dulu bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak lepas dari rancangan kasih karunia-Nya. Imani dulu bahwa Tuhan itu selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Karena kalau hidup kita masih fokus pada diri kita, pada kesejahteraan, kebahagiaan, atau damai sejahtera sesuai ukuran kita, akan sulit untuk kita mengatakan hatiku melimpah dengan ungkapan syukur meskipun dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Sahabat GPIB, hidup kita ini adalah sebuah rangkaian. Proses demi proses kita jalani tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Tuhan dengan serius mempertimbangkan, memikirkan, merancangkan tiap-tiap hal, tiap-tiap detail yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti kalau kita bikin kue ya. Kalau kita bikin kue kan misalnya ada mentega, terigu, gula, ragi, dan lain sebagainya. Gitu kan. Kalau kita cuma makan gulanya aja maka akan terasa manis. Tapi giliran kita mau makan menteganya aja, makan terigunya aja, atau raginya aja, maka pasti tidak akan enak. Nanti enak ketika semua bahan itu diadon, diolah menjadi satu melewati proses pemanggangan atau penggorengan atau apapun itu proses yang akan dilewati, baru kemudian tersajilah kue yang nikmat. Nah, sama dengan kehidupan kita. Tuhan mengadonnya dengan penuh kasih, dengan penuh kasih sayang bagi kehidupan kita sekalian. Oleh karena itu jangan ragu, dan memanglah benar bahwa ketika kita memasrahkan hidup kita berakar di dalam Dia, maka kita akan sanggup mengatakan hatiku melimpah dengan ungkapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan bersama. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar dan pemberita firman Tuhan, tetapi kami juga sedia untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kerja kami hari lepas hari. Kami serahkan kepadamu kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat berlaku, bertutur kata, serta melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, serta tegur kami ketika kami mulai jauh daripada hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga biarlah aktivitas kami, hidup kami serahkan kepadamu, agar hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan akan hati Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan Tuhan di GPIB, mulai dari lingkup sinodal, mupel, jemaat, sampai pospelkes yang ada dalam tugas tanggung jawab pelayanan hari lepas hari. Tuhan yang memberkati dan memampukan sehingga pelayanan yang dilakukan dapat menjadi persembahan yang berbau harum bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong kami juga agar kami juga menyadari tanggung jawab kami sebagai warga negara untuk dapat memberikan kontribusi sumbangsi yang baik bagi bangsa dan negara kami. Pemimpin kami mulai dari presiden sampai kepada pemimpin-pemimpin daerah, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong sehingga mereka beroleh hikmat untuk dapat melakukan apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi pemimpin yang amanah bagi bangsa dan negara kami. Kami tidak jemu-jemunya berdoa untuk para pemimpin kami yang menyalahgunakan wewenang serta kekuasaan mereka. Kami kembalikan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, agar biarlah pada waktunya Tuhan yang berperkara dalam kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka menjadi pemimpin yang amanah bagi bangsa dan negara kami. Tolong bangsa kami ya Tuhan, lindungi dari mara bahaya, musibah, bencana alam, serta ancaman terorisme, sehingga kemuliaan Tuhan memenuhi bangsa dan negara kami. Saudara-saudara kami yang menjadi korban gempa bumi di Tapanuli Utara, Tuhan yang memberkati, menolong mereka di tengah-tengah situasi ini. Demikian juga untuk keluarga-keluarga korban kerusuhan di Malang, Tuhan juga yang senantiasa menolong, memulihkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah bangsa kami. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian morning call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.